Halo Sobat Prima Plasindo, siapa yang tidak tahu merek air minum Aqua? Aqua sukses sekali merajai pasar air minum dalam kemasan di Indonesia, sehingga sudah jadi merek utama dalam benak kebanyakan orang Indonesia. Setiap kali masuk ke supermarket besar, atau bahkan sampai ke warung-warung kecil di pinggir jalan, kalau kita mau beli air minum dalam kemasan, pasti langsung bilangnya mau beli Aqua, tanpa peduli apa merek yang ada dijual. Aqua sudah jadi salah satu kebutuhan masyarakat Indonesia akan air mineral yang steril, bersih, dan terpercaya di berbagai daerah di Indonesia. Bagaimana sampai Aqua bisa jadi sesukses dan sebesar sekarang ini? Siapa tokoh di balik kesuksesan dan keberhasilan Aqua? Bagaimana awal dan perjalanan perkembangan Aqua dari sejak awal berdiri hingga sekarang? Kita akan bahas bersama dalam video Jurnal Inspirasi kali ini. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi inspiratif dan berita terhangat seputar industri plastik. Sejarah Aqua dimulai dari awal berdirinya pada tahun 1973 dengan pabrik utamanya yang berlokasi di Bekasi yang didirikan oleh Pak Tirto Utomo. Awalnya, sebelum membangun pabrik ini, Pak Tirto bekerja di perusahaan Pertamina dan memiliki posisi yang cukup baik, sehingga dipercaya untuk menemani dan menjamu banyak tamu dan ekspat dari luar negeri. Pak Tirto sering memperhatikan para tamu dan ekspat ini sering bermasalah dan mengeluhkan tentang air minum mereka. Bahkan tidak jarang dari antara mereka yang sakit perut dan diare setelah meminum air yang dihidangkan ke mereka. Apalagi kebanyakan tamu-tamu ini harus mengunjungi lokasi-lokasi plant Pertamina yang berada di daerah yang cukup jauh dari kota besar. Lokasi-lokasi di mana akses air bersih masih cukup susah dan air minumnya berasal dari air tanah yang direbus. Di sisi lain, Pak Tirto juga sering ditugaskan ke luar negeri. Dan di sana, beliau melihat bahwa air mineral dalam kemasan botol sudah dijual luas di pasaran dan dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat. Nah, dari situ, Pak Tirto melihat peluang yang besar untuk membangun usaha air minum dalam kemasan yang saat itu belum ada di Indonesia. Pak Tirto dengan sigap dan serius menggarap peluang ini. Beliau langsung ambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaannya di Pertamina untuk membangun pabrik air minum berkapasitas 6 juta liter di Bekasi, sambil mengutus adiknya, Slamet Utomo, untuk magang di pabrik Polaris, merek air minum dalam kemasan asal Thailand yang sudah berjalan 16 tahun lebih dulu, untuk mempelajari sistem dan cara kerja mereka. Maka, di awal-awal berdirinya, produk dan proses produksi air minum Pak Tirto mirip sekali dengan Polaris. Mulai dari mesin-mesinnya, mesin pengolahan air, mesin pencuci botol, pengisi air, lengkap sampai bentuk kemasan botol kacanya. Dan pada awalnya, Pak Tirto tidak langsung menggunakan nama Aqua sebagai merek air minumnya, tapi menggunakan nama Golden Mississippi, nama yang nampaknya cocok dengan target marketnya yang menyasar pada para ekspat. Tapi belakangan, Pak Tirto mulai merasa ragu dengan nama tersebut karena cukup asing dan kurang relate untuk telinga orang Indonesia. Maka sesuai dengan saran konsultannya saat itu, Pak Tirto mengubah nama mereknya menjadi Aqua yang berasal dari bahasa Latin yang berarti air dan lebih mudah diucapkan dan diingat oleh orang Indonesia. Produk pertama Aqua diluncurkan pada 1 Oktober 1974, sekitar setahun setelah pabriknya didirikan, dalam bentuk botol kaca bervolume 950 ml dan galon kaca, dengan target pasar utama para ekspat sehingga penjualannya masih sangat eksklusif dan hanya dijual di toko-toko tertentu. Sebenarnya, Pak Tirto ingin supaya pasar Aqua bisa lebih luas daripada ini. Beliau ingin supaya pasar lokal juga bisa menyerap produk air minum miliknya. Saingan utama Aqua di pasar lokal saat itu adalah minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta yang sangat digemari oleh orang Indonesia saat itu.
Sehingga banyak orang merasa bahwa gagasan menjual air putih dalam kemasan itu adalah gagasan yang aneh dan gila. Alhasil, alih-alih sukses menuai untung, Aqua malah sukses menuai cemoohan dan kerugian akibat kalah saing. Bahkan di 3 tahun awal berdirinya, kerugian yang diderita oleh Pak Tirto sangat besar akibat dari tidak lakunya produk dan rendahnya permintaan pasar. Sehingga membuat penjualan sangat merosot dan juga hampir membuat perusahaannya hampir tutup. Banyak orang yang menganggap Pak Tirto gila karena terus mempertahankan perusahaan yang kelihatannya tidak jelas masa depannya seperti apa. Tapi hal ini tidak membuat beliau menyerah dan angkat tangan. Karena beliau yakin dengan visi besarnya akan kebutuhan air mineral yang bersih dan steril di Indonesia di masa yang akan datang. Akhirnya, demi mempertahankan impian dan visi besarnya, Pak Tirto melakukan manuver yang cukup drastis. Sebaliknya dari memberikan potongan harga, beliau malah menaikkan harga jual produk Aqua jadi 3 kali lipat. Dan daripada bergantung pada penjualan toko dan restoran rekanan mereka, Pak Tirto menyasar pemasaran produknya ke perusahaan-perusahaan konstruksi yang banyak memperkerjakan pekerja asing. Salah satunya adalah pada perusahaan Korea yang saat itu sedang menangani proyek jalan tol Jagorawi. Selain itu, Pak Tirto juga ingin agar masyarakat Indonesia lebih aware dengan merek Aqua. Sehingga beliau membuat strategi distribusi untuk membagikan 3 botol Aqua secara gratis untuk dipajang di setiap toko, warung, dan penjual lainnya yang ada di pasaran. Manuver dan strategi Pak Tirto ini terbukti berhasil dan perlahan membuahkan hasil. Dengan berubahnya pandangan masyarakat akan produk Aqua sebagai produk air minum dalam kemasan yang mewah, berkelas, dan berkualitas, serta semakin luasnya kalangan masyarakat yang mengenal merek Aqua, sehingga berpengaruh besar terhadap penjualan. Produk air minum Aqua laris manis, dengan banyak toko dan warung yang memesan ulang produk air minum yang tadinya diberikan gratis kepada mereka. Sehingga membuat Pak Tirto kembali melebarkan sayap strategi distribusi yang sama ke restoran dan hotel-hotel. Membuat nama Aqua lebih tersebar luas lagi. Strategi ini menyelamatkan Aqua dari ambang kebangkrutan. Dan malah melejitkan penjualan dan pandangan masyarakat akan produk yang sebelumnya dianggap aneh ini. Walaupun sekarang sudah dikenal luas, tapi Pak Tirto melihat pengakuan masyarakat akan produk Aqua masih terbilang kecil. Maka beliau pun mulai menyusun rencana untuk membangun citra merek Aqua sebagai brand minuman sehat. Maka Pak Tirto segera melancarkan strategi pemberian sponsor kepada acara-acara olahraga dan anak muda. Dengan puncaknya adalah Aqua menjadi sponsor utama acara PON atau Pekan Olahraga Nasional kita. Sehingga membentuk pikiran masyarakat bahwa Aqua ini adalah airnya para atlet dan orang sehat. Ini adalah air yang sehat, yang berbeda dengan minuman-minuman berkarbonasi yang marak juga saat itu. Aqua tidak lagi menjual air, tapi menjual gaya hidup sehat kepada masyarakat Indonesia. Langkah strategi sederhana dari Pak Tirto ini sukses dan berhasil membuat Aqua menjadi booming, menjadi merek utama air minum dalam kemasan di benak orang-orang Indonesia, bahkan sampai dengan hari ini. Permintaan akan produk Aqua mengalir deras dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, ada masalah baru yang muncul. Apa masalah yang muncul tersebut? Bagaimana solusi yang diambil Aqua untuk mengatasi masalah tersebut malah merevolusi industri air minum dalam kemasan di Indonesia? Kita akan bahas bersama di bagian kedua dalam video kami selanjutnya. Maka, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini ke teman, saudara, dan juga rekan bisnis Anda jika Anda suka dengan video kami kali ini. Sampai ketemu di video kami berikutnya, Sobat Prima Plastindo.